Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan materi matematika terapan kita dengan topik yang baru yaitu aplikasi turunan. Yang pertama maksimal minima. Ini adalah untuk masalah-masalah seperti kita mau mencari cara terbaik untuk melakukan sesuatu. Kemudian profit terbesar, dosis terkecil, biaya terendah dan seterusnya. Jadi nilai-nilai yang itu ekstrim, jadi maksimum atau minimum. Nah, di sini ada critical point atau titik kritis. Ada 3 jenis ya. Pertama ada endpoint, kedua stationary point, dan yang ketiga singular point. Endpoint itu titik-titik yang ada di ujung. Jadi kalau kurvanya seperti ini, dari A sampai B, itu kita lihat di sini tertingginya adalah di A, itu jadi max-nya di sini, dan di sininya min-nya, atau minimumnya. Stationary point itu adalah titik di mana turunannya itu sama dengan 0. Jadi kalau kita si garis dia seperti ini dia. Ya, itu udah ada perubahan. Jadi dia awalnya naik, kemudian turun. Dia turun, kemudian dia naik. Ini juga sama. Ini dia naik, kemudian dia turun. Untuk jadi titik yang turunannya 0. Di sini, dan di sini. Yang ketiga, itu adalah singular point, titik di mana turunannya tidak ada. Jadi kalau kita lihat di gambarnya, ini ya, dia terputus tuh kurvanya. Jadi dia ada naik, turun, jadi kita dapat maksimumnya, minimum. Kemudian di sini dia terputus. Jadi dia nggak connect sama yang di atas ini. Itu singular point. Oke, pertanyaannya di sini, cari titik kritis untuk fx-nya, yaitu diberikan minus 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat. Pada intervalnya itu minus setengah sampai ke 2. Nah, tadi kan ada 3 jenis ya titik kritis itu. Nah, yang pertama kita sudah dapatkan dari soal, yaitu endpoint, jadi titik-titik ujungnya. Jadi minta intervalnya kan dari minus setengah sampai 2, berarti titik endpointnya atau titik kritis yang pertama kita punya, itu adalah minus setengah dan 2 ini. Yang kedua adalah stationary point. Titik stationer itu adalah titik di mana turunannya sama dengan 0. Nah, efeknya adalah min 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat. Berarti kita cari dulu turunannya dari ini, dari persamaan ini. Itu berarti minus 2 dikalikan sama 3, jadi yang minus 6. Kemudian x-nya itu pangkatnya dikurangi 1, jadi 2 ya. Minus 6x pangkat 2. Ditambah dengan 3 kali 2, 6. X-nya pangkatnya dikurangi 1, jadi x. Jadi min 6x kuadrat tambah 2, min 6x kuadrat tambah 6x, baru kita sama dengan kan sama 0. Ya, karena di sini kita mencari titik yang dia itu sama dengan 0. Sama dengan 0, kita keluarkan minus 6x-nya, jadi min 6x, kemudian dikalikan x min 1. Nah, yang bisa membuat ini menjadi 0, itu adalah pertama dari minus 6x dulu ya. Min 6x kalau sama dengan 0, berarti x itu adalah sama dengan 0 ya. Karena 0 dibagi dengan min 6 itu adalah 0. Yang kedua, x min 1 sama dengan 0. Berarti x-nya itu adalah sama dengan 1 ya. Karena 1 kurang 1 sama dengan 0. Jadi dari endpoint tadi kita dapat 2 titik, dari stationary point kita juga dapat 2 titik, yaitu 0 dan 1. Tidak ada singular point. Kenapa tidak ada? Karena singular point adalah titik di mana turunannya itu tidak ada. Sementara persamaan kita itu bisa diturunkan. Jadi tidak ada singular point. Jadi titik kritis kita itu adalah 4 ini ya. Jadi minus setengah, 0, 1, dan 2. Cuma diurutkan aja ya, dari paling kecil sampai ke yang paling besar. Selanjutnya, cari nilai maksimum dan minimum untuk persamaan min 2 x pangkat 3 tambah 3x kuadrat yang tadi ya, di interval min setengah sampai ke 2. Tadi kita sudah mengidentifikasi titik-titik kritis yang ada 4, yaitu min setengah, 0, 1, dan juga 2. Nah, untuk tahu mana minimum dan mana yang maksimum, tinggal kita masukkan ke persamaan yang awal ini. Jadi masukkan tadi min setengahnya ke dalam sini. Min 2 dikalikan dengan x pangkat 3, berarti min setengah pangkatkan 3. Tambah 3 dikalikan setengah pangkat 2. Ini seperti ini. Begitu juga dengan yang 0 sampai ke 2. Jadi kita gantikan aja semua x-nya dengan 0, 1, dan juga 2. Juga sama 0, 1, dan 2. Tinggal dihitung, berarti didapatkan hasilnya yang min setengah itu adalah 1. Hasilnya yang dari 0 itu hasil efeknya juga 0. 1 itu 1 juga, kalau yang 2 dia min 4. Nah, dari sini kita lihat yang paling rendah adalah yang min 4. Berarti nilai minimumnya itu adalah di min 4. Y-nya. Kemudian yang paling tinggi itu ada di 1 ya. Bisa dari yang min setengah maupun yang di 1. Yang berikutnya monotonicity dan concavity. Untuk semua X di interval I, kalau f aksen X-nya itu lebih dari 0, maka F-nya itu naik.
Kalau kurang dari 0 berarti dia turun. Kalau F double action lebih dari 0 berarti dia concave up, dan kalau kurang dari 0 tadi double action ya, itu concave down. Jadi kalau naik itu seperti ini. Jadi kalau kita punya kurva ya, ya seperti ini, seperti kubah, itu dia kalau lebih dari 0 ini ya, dia tandanya positif berarti ya, kalau lebih dari 0 positif, positif dia naik nih kurvanya. Tapi ketika dia kurang dari 0, tandanya negatif, itu dia turun. Jadi kurvanya menurun. Kalau concave up, itu dia seperti apa ya, cekung yang ngadap ke atas. Yang ngadap ke atas, kalau concave down dia ngadapnya ke bawah. Seperti itu. Oke, ini ada soal. Jika fx sama dengan 2x pangkat 3, min 3x kuadrat, min 12x tambah 7, cari di mana f-nya itu naik dan turun. Ingat ya, tadi naik dan turun itu adalah urusannya f aksen. Jadi kita turunkan dulu nih persamaan kita. Awalnya 2x pangkat 3, turunnya berarti 3 kali 2, itu berarti 6, x-nya pangkat 2, jadi 6x kuadrat, dan seterusnya. Jadi yang ini min 6x, yang ini min 12, yang ini jadinya 0. Jadi seperti ini. Kemudian kita keluarkan 6-nya bisa ya. Kita keluarkan 6-nya, jadinya x kuadrat min x min 2. Kemudian itu bisa kita faktorkan menjadi x plus 1 dan x min 2. Jadi hasil faktoran yang ini itu adalah 6 kali x plus 1 kali x min 2. Nah, setelah kita dapatkan ini, kita sama dengan 0. Jadi turunannya sama dengan 0, itu yang bikin dia 0 apa? Berarti x plus 1 sama dengan 0, berarti x-nya adalah min 1. Kalau misalnya ini x min 2 sama dengan 0, berarti x-nya adalah 2. Gitu. Nah, kemudian kita buat garis seperti ini. Ini min 1, dan ini 2. Yang penting kita tahu mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar gitu ya. Yang lebih kecil taruh sebelah kiri, yang besar taruh sebelah kanan. Nah, terus kita di sini perlu mencari apa tandanya. Tadi kan kalau misalnya lebih dari 0 atau dia tandanya positif, itu dia naik. Kalau kurang dari 0 atau negatif, dia tandanya turun. Nah, untuk itu kita ambil nilai-nilai titik uji gitu ya. Misalnya pada kasus ini saya ngambil min 2, 0, dan 3. Jadi apa yang lebih kecil daripada min 1, misalnya bisa min 2, min 3, dan seterusnya. Misalnya saya bilang dekatnya aja min 2. Kemudian di antara min 1 dan 2, saya ngambil angka 0, yang gampangnya gitu ya. Nah, mau ambil 1 juga bisa gitu. Kemudian di atasnya 2, itu bisa 3, 4, dan seterusnya. Koma-koma juga bisa gitu ya, sama aja. Nah, kita ambil angka gampang aja, yaitu di atasnya 2 ada 3. Jadi min 2, 0, dan 3. Nah, di sini kita masukkan dia ke fungsi turunannya. Ya, dari tadi ada min 2, kita masukkan ke dalam ini. Persamaan yang 6 kali x plus 1 kali x min 2. Nah, di sini yang kita butuhkan itu hanyalah tandanya. Jadi, kita tidak perlu tahu angkanya pasti dapatnya berapa gitu ya. Yang penting tandanya aja kita tahu positif atau dia negatif. Nah, kalau kita masukkan min 2 ke dalam sini, itu kan jadinya 6. Itu 6 kan udah positif ya. 6 positif, kemudian min x tambah 1. X tambah 1. Kalau kita masukkan x-nya adalah min 2, berarti kan min 2 tambah 1. Min 2 tambah 1 kan hasilnya akan negatif ya. Karena min 2 kan angkanya kan lebih besar daripada 1 gitu ya, 2 itu. Jadinya dia negatif di situ. Kemudian min 2 lagi, berarti dia akan negatif. Jadi positif kali negatif, hasilnya akan positif. Seterusnya kita lanjutkan yang 0. Kalau masukkan 0, di sini positif, ini positif, yang ini akan negatif. Jadi kalau dikata-kalikan menjadi negatif. Kalau masukkan 3, ini positif, positif, dan yang ini akan positif juga. Jadi positif kalau dikalikan semuanya. Berarti posisi yang di bawahnya min 1, itu kita tandain positif dari yang hijau ini. Kemudian di antara min 1 dan 2, itu hasilnya akan negatif, dan di atasnya 2 akan positif. Tadi yang positif dia kurvanya naik, jadi ini naik, ini juga naik. Yang negatif dia tandanya akan atau kurvanya akan turun. Artinya F-nya itu akan meningkat di min tak hingga sampai ke min 1, dan juga dari 2 sampai ke tak hingga. Sementara F-nya itu akan turun pada ini apa interval dari min 1 sampai ke 2. Seperti itu. Yang berikutnya, di mana fx sepertiga x pangkat 3 min x pangkat 2 min 3x plus 4 itu akan naik, turun, kemudian concave up dan juga concave down. Kayak kalau increasing dan decreasing, tadi seperti yang sebelumnya ya, itu kita cari turun pertamanya. Berarti f aksen x sama dengan, kita cari dulu dari sini, sepertiga dikalikan 3, jadinya 1, x-nya jadi pangkat 2. Jadi x pangkat 2, minus sama min 1 kali 2, jadi min 2, x-nya pangkat 1.
yang min 3x jadinya min 3, yang 4 jadinya 0. Jadi seperti ini. Kalau kita faktorkan jadinya x plus 1 dan x min 3. Nah, ini kita sama-samakan dengan 0. Kita sama-samakan dengan 0, itu dapatnya x plus 1 sama dengan 0, berarti x-nya min 1. Kalau x min 3 sama dengan 0, berarti x adalah 3. Nah, lebih kecil yang min 1 ya daripada 3. Jadi kita posisikan yang min 1 sebelah kiri, yang 3 sebelah kanan. Kita masukkan angka sembarang untuk kita uji di sini. Misalnya di bawahnya min 1, saya mau ngambil min 2. Kita masukkan ke sini, berarti kan min 2 ditambah 1 dia akan minus ya. Kemudian dari sini min 2, min 3 juga akan minus. Berarti min kali min akan positif. Di antara min 1 dan 3, saya ambil angka yang mudah 0 aja. 0 tambah 1 akan positif. 0 min 3 akan negatif. Jadi plus kali min akan min. Yang di atasnya 3, itu misalnya saya ambil 4. 4 tambah 1 itu positif, 4 kurang 3 juga positif. Berarti plus kali plus jadi tetap plus. Artinya dia akan naik di sini dan di sini. Dia akan turun di yang tengah. Jadi seperti yang tadi ya. Di sini berarti dia fungsinya akan naik dari min paling sampai ke min 1 dan juga dari 3 sampai ke paling. Dan fungsi itu akan turun di min 1 sampai ke 3. Oke, itu selesai untuk yang increasing dan decreasing. Berikutnya yang concave up dan down. Nah, kalau yang concave itu berarti dia urusannya yang turun ke 2. Berarti hasil turunan pertama kita ini, kita turunkan sekali lagi. Jadi dari x kuadrat itu jadi 2x, yang ini jadinya 2 ya. Kalau ini turunnya 0. Jadi f double aksen itu sama dengan 2x min 2. Atau kalau kita keluarkan 2-nya, jadinya 2 kali x min 1. Kalau kita samakan dengan 0, maka x min 1 sama dengan 0, berarti x sama dengan 1. Nah, cuma ada satu angka ini, kita taruh dia di sini, tengah 1. Kita tes yang di sebelah kirinya 1, itu misalnya saya ngambil 0. Masukkan 0 ke dalam sini, berarti plus dikalikan dengan 0 min 1. 0 min 1 kan berarti akan negatif. Berarti plus kali min itu akan minus di sini. Kemudian di atasnya 1, misalnya saya ngambil 2, berarti 2 ini kan positif, 2 kurang 1 juga positif. Plus kali plus jadi plus. Berarti dia akan concave up di yang apa namanya yang positif ini ya, yang ini, dan akan concave down yang di negatif ini, ngadepnya gitu. Dari min hingga sampai ke 1 concave down, dari 1 ke hingga itu adalah concave up ya. Oke, selanjutnya adalah lokal ekstrema dan ekstrema pada open interval. Ini kalau kita lihat ada kurva begini, kita lihat ada beberapa titik maksimum dan minimum. Jadi ada istilahnya yang global sama lokal. Kalau global itu dia adalah dia di keseluruhan. Di keseluruhan dia yang paling tinggi atau yang paling rendah. Nah, dari keseluruhan kurva ini, itu lihat paling tingginya adalah di sini. Berarti dia adalah global max. Paling rendahnya dia di sini. Berarti adalah global min. Nah, tapi di antara itu juga ada banyak titik-titik yang yaitu secara lokal atau di daerahnya dia aja, dia itu paling tinggi atau paling rendah. Misalnya di sini, lokal minus ini ya, lokal minimum. Jadi dia turun baru naik, itu kan berarti dia lokal min. Kemudian ini naik baru turun, berarti dia lokal max dan seterusnya. Jadi ada beberapa titik yang lain. Ya, cuman itu adalah nilai-nilai yang yaitu lokal aja. Apa namanya? Tinggi atau rendahnya. Tapi kalau yang keseluruhan tadi namanya global max atau min. Ya, di sini ada tes atau uji turunan pertama dan juga kedua ya. Kalau yang turun pertama itu adalah kalau misalnya turun pertama itu di atas 0 di interval A sampai C, kemudian kurang dari 0 di C sampai B. Jadi ada A, C, B, baru dia naik terus turun, berarti kan FC-nya adalah lokal maksimum gitu ya. Kayak tadi di sini naik baru dia turun. Kemudian kalau misalnya dia kurang dari 0 di A sampai C, kemudian lebih dari 0 di C sampai B, berarti adalah lokal min. Kalau kurang dari 0 kan berarti dia turun ya. Misalnya ini turun, kemudian setelah itu dia naik, berarti dia adalah lokal min gitu ya. Kemudian kalau turunannya itu punya tanda yang sama, di kedua sisi C-nya tadi, misalnya kita punya angka, kemudian dia tadinya naik, tetap naik. Atau dia turun, tetap turun. Jadi sama-sama plus atau sama-sama min, sebelah kiri maupun kanannya, berarti dia bukan merupakan lokal ekstrim. Kalau kita ngambil titik di sini ya. Ambil titik di sini, kemudian di sebelah kirinya, itu kan dia plus ya. Naik kan ya kurvanya ini. Kemudian di sebelah kanannya juga plus. Dia juga naik nih masih. Berarti dia bukan titik ekstrim. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah uji derivatif kedua. Itu jadi turunan kedua yang kita gunakan ya.
Turun kedua, kalau kurang dari 0, maka dia adalah lokal max. Kalau lebih dari 0, dia adalah lokal min. Yang pertama, contoh, cari local extreme values untuk fungsi fx sama dengan x kuadrat min 6x tambah 5 di min taingga sampai ke taingga. Ini kita bisa cari turunannya langsung, ya turunan pertamanya yaitu 2x min 6 tambah 0 gitu ya. Jadi 2x min 6. Kemudian kita samakan dengan 0, jadi seperti ini. Kemudian kita pindahkan si 6-nya, atau sama-sama kita tambahkan dengan 6 ya, kiri maupun kanan. Jadinya 2x sama dengan 6. Kemudian x-nya berarti 6 dibagi dengan 2, yaitu 3. Nah, kita buat garis, kita kasih ini angkanya 3. Kita coba di sebelah kiri dan kanannya. Sebelah kirinya misalnya saya ngambil angka 0. Masukkan 0 itu ke dalam 2x min 6. Berarti kan 0 dikurangi 6. Berarti tandanya akan negatif. Tanda negatif sini atau dia turun. Kemudian di atasnya 3, misalnya saya ambil 4. Jadi 2 dikalikan dengan 4, yaitu 8, dikurangi 6, jadi tandanya positif. Jadi dia naik di situ. Nah, ini kan dia turun, baru naik. Berarti dia adalah lokal minimum ya. Lokal minimum dengan besar nilainya berapa? Jadi di X-nya itu 3, Y-nya berapa? Y-nya berarti kita masukkan dia ke fungsi awal kita. Berarti kalau kita masukkan X-nya itu ganti dengan 3 ya. Berarti 9 dikurangi 18 ditambah dengan 5. Gitu. Jadinya hasilnya min 4. Jadi F3 sama dengan min 4 itu adalah lokal minimum. Nah, kemudian yang kedua, untuk fx sama dengan x kuadrat min 6x tambah 5, masih sama ya, bentuknya sama tadi, gunakan second derivative test untuk mengidentifikasi lokal ekstrema. Jadi kita turunkan dulu sekali, itu berarti tadi 2x min 6, atau jadinya 2 dikalikan dengan x min 3. Berarti kalau, apa namanya, turunan pertama sama dengan 0, itu kita dapat angkanya itu 3 ya, seperti yang tadi di sini. Nah, turunan yang kedua, ya kan kita turun kedua ya. Turun kedua, itu berarti turunannya dari yang 2x min 6. Hasilnya adalah 2. Hasilnya 2. Nah, terus ini kan hasilnya selalu positif ya, udah nggak ada x lagi. Berarti dia selalu di atas 0. Tadi yang di atas 0 itu nilainya adalah, apa namanya, lokal minimum. Nah, jadi F double aksen 3, itu kalau kita masukkan 3, 3 dari yang turun pertama tadi ya, angka dapat 3. Terus di sini kita masukkan, dia akan selalu lebih dari 0. Maka F3 sama dengan min 4, min 4 dari hitungan tadi ya, ini soal tadi, itu adalah lokal minimum. Seperti itu. Nah, berikutnya, cari jika ada nilai minimum dan juga maksimum dari fx sama dengan x pangkat 4 min 4x untuk intervalnya min taingga sampai ke taingga. F aksen x-nya dulu kita cari. Berarti ini kan 4-nya ke depan, x-nya pangkatnya jadi 3. Jadi 4x pangkat 3. Yang ini jadinya min 4 aja. Min 4. Nah, ini kita bisa keluarkan 4-nya, jadi 4 dikalikan x pangkat 3 min 1. Kita bisa keluarkan x min 1, jadinya 4 x min 1, kemudian dikalikan x pangkat 2 tambah x tambah 1. Nah, yang x pangkat 2 tambah x tambah 1 itu tidak punya solusi real. Jadi yang itu kita abaikan. Jadi kita lihat cuma yang 4 x min 1. Jadi kalau misalnya x min 1 ini kan berarti yang membuat dia jadi 0 itu adalah 1 ya. Kalau x min 1 sama dengan 0, x-nya sama dengan 1 kan ya. Jadi x sama dengan 1 adalah critical point. Nah, kita ambil titiknya itu di sini 1. Nah, kita coba di sebelah kirinya 1 itu misalnya 0. Masukkan 0 ke persamaan kita ini turunannya, berarti 0 dikurangi 4, berarti hasilnya negatif. Kemudian di atasnya 1, misalnya saya ngambil 2. Berarti 2 pangkat 3, 8 kali 4, 32 dikurangi 4, itu hasilnya akan positif. Positif di sini, jadi di sini dia turun, baru dia akan naik. Nah, kalau dia turun baru naik, berarti kan dia adalah lokal minimum ya. Gitu. Berarti 1 itu adalah angka yang kita masukkan di sini, F1, lokal minimum. Misalnya berapa? Kita masukkan dia ke fungsi awal lagi. Berarti 1 pangkatkan 4 dikurangi 4 kali 1. Berarti 1 dikurangi 4 yaitu min 3. Gitu. Jadi yang kita dapatkan lokal minimum, tidak ada yang maksimum. Oke, berikutnya adalah practical problem. Itu langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, kita gambar dulu gambar si masalahnya dan kita assign variabel-variabel yang tepat, yang appropriate untuk persoalan itu. Yang kedua, kita tuliskan formula atau rumus untuk objective function key.
yang ketiga, itu kita gunakan kondisi-kondisi untuk mengeliminasi semua variabel kecuali satu. Jadi sisakan satu aja. Yang keempat, itu kita cari titik kritisnya. Yang kelima, kita substitusikan titik kritis itu ke dalam fungsi objektif yang tadi. Atau kita gunakan tes apa itu derivatif yang 1 dan 2 untuk menentukan mana yang maksimum dan mana yang minimum. Contohnya seperti ini, suatu kotak rektangular itu akan dibuat dari satu uh, kardus gitu ya, karton ini yang panjangnya itu 24 inci. Jadi ini panjangnya 24 inci. Lebarnya itu 9 inci. Di sini 9 inci. Nah, kita mau membuat dia menjadi kotak. Nah, kalau kita buat jadi kotak itu kan berarti dia harus ada tingginya ya. Nah, kita akan memotong square ya, memotong persegi yang identik di keseluruhan atau di keempat ujung-ujung ini ya. Jadi di sini dipotong, di sini, dan juga di sini akan dipotong sama semua. Kemudian setelah dipotong baru nanti dia bisa diberdirikan. Hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, cari dimensi boxnya itu supaya volumenya maksimum. Dan ditanyakan berapa volume maksimum itu. Nah, di sini diberikan X-nya itu adalah lebar dari square yang akan dipotong. Jadi di sini X, di sini juga X. Kemudian V itu adalah volume dari box yang dihasilkan, atau kotak yang dihasilkan. Nah, tadi kan karena ini awalnya 24, kita nanti potong 2 di sini, 2x kan ini x dan juga x, berarti dia panjangnya akan berubah menjadi 24 min 2x. Kemudian lebarnya awalnya dia 9, itu dikurangi sama 2x, jadinya 9 min 2x. Kalau tingginya itu adalah x ya, karena dia setinggi potongan ini aja. Nah, volume dari balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Atau kalau sini dia ambil T dulu, baru lebarnya, baru si panjangnya. Dikalikan aja seperti ini, itu hasilnya menjadi 216x min 66x pangkat 2 tambah 4x pangkat 3. Ini tadi keterangannya ya, kita mau memaksimalkan V di rentang 0 sampai 4,5. Kenapa dapat angka-angka ini? Karena X-nya itu kan tidak mungkin negatif ya. Angkanya ini tidak mungkin negatif. Kemudian 4,5 itu karena ini lebarnya kan cuma 9. Lebarnya 9, kalau kita X-nya itu 4,5 aja, itu udah dia betul-betul cuma dilipat 2 gitu kan ya. Berarti dia nggak bisa lebih besar lagi daripada itu. Itu berarti dia cuma 9 bagi 2 aja lebar atau ini X tertingginya. Nah, kemudian kita turunkan. Tadi persamaannya itu kan 216x, ini 66x pangkat 2 tambah 4x pangkat 3. Turunkan jadinya 216, ini 132x tambah 12x pangkat 2. Atau kalau kita keluarkan 12-nya jadinya 18 min 11x tambah x pangkat 2. Kalau kita faktorkan hasilnya jadi 12 dikalikan 9 min x dikalikan dengan 2 min x. Kita sama dengan 0, hasilnya itu dia kita dapatkan x itu 9 atau x sama dengan 2. Nah, tadi rentang kita adalah di 0 sampai 4,5. Berarti kalau 9 itu udah nggak bisa gitu kan. Untuk jadi nilai x. Berarti ini kita buang, yang kita gunakan cuma yang 2. Berarti titik kritis kita, ingat ya, titik kritis itu ada 3 tadi. Yang di awal ada titik endpoint-nya, yang 0 sama 4,5. Kemudian titik yang turunan pertamanya sama dengan 0. Yang itu kita dapatkan tadi x sama dengan 2. Karena dia bisa diturunkan berarti tidak ada singular point. Jadi cuma dapat 0, 2, dan 4,5. Nah, kita masukkan dia ke rumus volume kita. Nah, masukkan ke rumus volume yang tadi di sini, yang sampai 4x pangkat 3, kita masukkan 0, dan juga 4,5, itu hasilnya sama-sama 0. Kalau kita masukkan 2, hasilnya dapatnya 200. Berarti nilai maksimumnya itu adalah di 200 inci pangkat 3. Dengan nilai X sama dengan 2. Yaitu kalau kita detailkan berarti panjangnya itu adalah 20 inci karena tadi panjangnya kan 24 dikurangi 2x. Berarti 24 dikurangi 2 kali 2, 24 dikurangi 4 yaitu 20. Kemudian lebarnya itu adalah 9 dikurangi 2x atau 9 dikurangi 4 jadi 5 inci. Kemudian kedalamannya atau tingginya itu adalah 2 inci ya sebesar x yang kita dapatkan tadi itu. Oke, seperti itu untuk materinya. Oke, kita lanjutkan ke latihan soalnya, ada 5 nomor ya. Yang nomor 1, diberikan fx-nya itu adalah x kuadrat tambah 4x tambah 4.
intervalnya yang dari min 4 sampai ke 0. Yang ditanyakan titik kritis, nilai maksimum dan juga minimumnya. Jadi untuk ini kita bisa dapatkan kalau titik kritis kan ada 3 tadi ya. Yang pertama endpoint itu dari soal sudah diberikan yaitu min 4 dan 0. Nah, yang kedua itu adalah titik stasioner, yaitu titik di mana turunannya itu sama dengan 0. Berarti hasil atau fungsi kita awal tadi harus kita turunkan terlebih dahulu. Dia menjadi 2x ya bagian yang ini, yang 4x jadi 4, yang 4 jadi 0. Jadi 2x plus 4. Kita samakan dengan 0, maka hasilnya adalah min 4 dibagi dengan 2, yaitu x jadinya min 2. Berarti titik kritis kita itu ada min 4, min 2, dan juga 0. Kemudian, mana yang maksimum dan minimum? Kita masukkan semuanya ke fungsi yang di awal, yaitu x kuadrat tambah 4x tambah 4. Kita masukkan min 4 ke dalam sini, berarti min 4 dikuadratkan, jadi 16. Kemudian min 4 dikalikan dengan 4, jadinya min 16. Kemudian min 4, sini nggak ada x-nya ya, jadi langsung tambah 4 aja. Jadi 16 dikurangi 16 tambah 4, berarti 16 kurang 4, 16 jadi 0, jadi tambah 4, jadi hasilnya 4. Masukkan juga yang min 2 dan juga 0. Nah, hasil yang min 2 itu dapatnya 0, dan hasilnya yang 0 masukkan ke dalam sini tadi, dapat hasilnya 4. Berarti nilai minimumnya itu adalah di 0, dan maksimumnya adalah di 4. Nomor 2, fx sama dengan 3x tambah 3. Di mana dia naik dan di mana dia turun. Naik dan turun itu dari turunan pertama. Berarti kita turunkan dulu sekali ini, berarti jadinya 3x, jadi turunkan 3. 3 turunnya di 0, berarti 3. Nah, dia hasilnya selalu positif ini ya, kalau dapat angka cuma 3 begini, jadinya untuk semua x dia naik, seperti itu. Karena kalau dia turun pertama lebih dari 0, dia akan naik gitu ya, kurvanya. Yang ketiga, fx sama dengan x min 1 dipangkat dengan 2. Di mana dia concave up dan juga down. Kalau concave itu berarti urusannya turun yang ke-2. Berarti fungsi kita yang pertama tadi, x min 1 dikuadratkan, itu kalau saya hitung dapatnya x kuadrat min 2x tambah 1. Turunannya menjadi 2x dikurangi 2 tambah 0 gitu. Atau jadi 2x min 2 saja. Turunkan lagi jadinya 2. Hasil dari sini. Kalau dengan turunnya 0. Nah, artinya dia selalu lebih besar daripada 0. Berarti dia akan concave up untuk semua nilai x. Yang keempat, fx sama dengan x pangkat 3 min 6x tambah 4. Yang ditanyakan critical point, kemudian lokal maksimum dan juga minimum. Ya, jadi kita cari seperti tadi lagi, kita turunkan dulu persamaannya. Berarti dari fx yang tadi kita dapatkan f aksen x-nya itu adalah 3 dikalikan dengan 1, 3, x-nya jadi ukuran 1 pangkatnya jadi 3x kuadrat. Dan seterusnya. Jadi yang ini min 12x tambah 0. 3x kuadrat min 12x, kita keluarkan 3x-nya, jadi 3x dikalikan x min 4. Kita samakan dengan 0, berarti kan yang buat dia 0 berarti 0 sama 4 kan ya. Jadi 0 dan 4 di sini. Kemudian dari turunan yang kedua, itu kita dapatkan dia adalah ini 3 kali 2, 6, kemudian x-nya itu pangkatnya jadi 1, min 12x, jadi turunnya jadi min 12 saja. Nah, dari ini kita masukkan angka-angka tadi, 0 dan 4 ini ya. Kalau f double aksen 0, itu jadinya min 12, jadi kan 0 dikurangi 12, min 12. Kita masukkan 4 dari yang tadi ke sini, 24 dikurangi 12 jadinya 12. Itu. Jadi kalau dari sini kita dapatkan, kan kalau turunan kedua, itu nilainya negatif, itu dia adalah lokal maksimum. Nah, jadi dia lokal maksimum di x sama dengan 0, dan lokal minimumnya pada x-nya sama dengan si 4 nih. Lokal minimum kan dia ketika turunan keduanya sama dengan, atau dia positif gitu ya tandanya. Itu yang paket uji derivatif yang kedua. Kalau ini gambar untuk uji derivatif yang pertama gitu ya. Ini cara yang sebelumnya, kita masukkan 0 dan 4-nya. Ini 0, 4. Kemudian kita ambil uji di sebelah kirinya, misalnya min 1. Min 1 dimasukkan ke yang turunan pertama ini. Jadinya 3 kali min 1 kan minus. Min 1, min 4, jadinya minus juga min kali min jadi plus. Kemudian di antara 0 dan 4, misalnya saya ambil 1. Ini plus, di sini minus, berarti plus kali min minus. Kemudian di atasnya 4, misalnya 5, ini plus, ini juga plus, jadi plus di sini. Jadi dia naik, turun, baru naik. Berarti kan kalau dia naik baru turun, ini adalah lokal maksimum, dan kalau ini turun barunya berarti adalah lokal minimum. Jadi bisa pakai yang uji derivatif yang pertama maupun yang kedua, seperti itu ya. Nah, yang kelima itu pertanyaannya adalah cari dua angka yang hasil perkalian adalah min 16 dan hasil penjumlahannya
hasil penjumlahan pangkatnya ya, yang kuadratnya itu adalah minimum. Ini, jadi kita misalkan angka yang pertama itu adalah X, variabel X, kemudian yang angka kedua itu adalah Y. Kemudian objektif function kita adalah X kuadrat tambah Y kuadrat ya. Ini karena sum dari square-nya. Jadi kuadratnya X dan kuadratnya Y dijumlahkan, itu adalah si Q ini. Kita mencari nilai minimum dari si Q. Nah, X kali Y tadi diberikan hasilnya min 16. Berarti kalau Y-nya itu adalah min 16 bagi X ya. 16 bagi X. Nah, ini yang memungkinkan menjadi angka di X itu adalah min tangga sampai ke 0 atau 0 sampai ke tangga. Di mana tandanya kalau dilihat ini ya, ini adalah tidak include nolnya. Ya, karena dia kalau dimasukkan 0 kan jadinya apa namanya jadi ke tangga itu ya nilainya. Jadi 0 tidak boleh masuk. Nah, tadi Q-nya itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Atau X kuadrat tambah yang ini kalau kita ganti Y-nya dengan yang dalam bentuk X jadinya 256 dibagi dengan X kuadrat ya. Nah, itu bisa kita tuliskan sebagai X kuadrat tambah 256 dikalikan dengan X pangkatnya min 2. Jadi dia naik, jadi tanda tapi minus. Cari turunannya. Nah, turunannya kalau dari X kuadrat kan jadinya 2X. Kalau dari yang ini, berarti 256 kali min 2, jadi min 512. X-nya dikurangi 1, pangkatnya jadinya min 3. Atau jadinya 2X min 512 dibagi X pangkat 3. Nah, kita cari turunannya yang sama dengan 0. Berarti ini kita sama dengan 0. Jadinya 2x per 1 dikurangi 512 dibagi x pangkat 3 sama dengan 0. Nah, itu berarti kalau kita samakan penyebutnya, jadinya 2x pangkat 4 dibagi dengan x pangkat 3, baru kita kurangi 512 dibagi dengan x pangkat 3. Ya, pokoknya kita samakan penyebutnya ya untuk pecahan seperti ini. Jadi ya begini. Ini sama dengan 0 berarti dikalikan kan jadinya 2x pangkat 4 min 512 sama dengan 0. Nah, berarti x pangkat 4-nya itu adalah 512 dibagi dengan 2, yaitu 256. Kalau kita akarkan, itu dapatnya x sama dengan plus minus 4. Nah, kalau kita tandain seperti ini, min 4 dan 4, kita coba kalau di bawahnya min 4 misalnya min 5, kita masukkan ke apa namanya si turunan pertamanya ini, atau bisa juga ke yang sini ya. Ke yang sini itu didapatkan hasilnya negatif. Di antara min 4 dan 4, misalnya kita ambil 0. Itu nggak bisa tadi 0 ya, sorry. Kita ambil 1 misalnya. Ambil 1, ini positif, yang ini negatif, nomor 11 itu ya. Berarti jadinya negatif. Di atasnya 4 misalnya 5. Ini 10 dikurangi angka yang eh, besar ini ya. Berapa nih? 512 dibagi 5 pangkat 3, oh masih tetap positif. Itu jadi ini negatif, negatif, positif. Jadi dia turun, turun, baru naik. Itu berarti yang tadi nilai minimumnya itu kan di yang ini ya, turun baru naik kan ya. Berarti dari sini di 4, X-nya 4, berarti Y-nya itu adalah min 16 dibagi dengan apa namanya, X-nya. Berarti min 16 dibagi 4 yaitu min 4. Oke, sekian untuk materi dan latihan soal bagian pertama dari topik aplikasi turunan. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.